Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Trihadiah Mulyawati, SSTMKOM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman 2. Mohon izin, saya Sofia Wahyuningtyas dari kelas Sains Data Terapan kelas A dengan NRP 3324600007. Di sini akan mendemonstrasikan hasil dari praktikum pemrograman 2 tentang Python for Relational Database. Nah, di sini untuk deskripsi tugasnya, kita diminta untuk membuat sebuah kode program menggunakan SQLite database dengan minimum ada dua tabel yang saling berelasi antara yang lain, dan kita akan membuat dokumentasi kodenya dan akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan proses kode programnya. Baik, langsung saja. Di sini saya langsung masuk ke kode programnya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Python dan menggunakan database SQLite ya, SQLite. Nah, langkah-langkah pertama langsung aja kita melakukan import modul SQLite dengan sintak import SQLite 3. Jadi SQLite 3 ini merupakan pustaka bawaan atau library bawaan dari Python yang bekerja dengan database SQLite. Nah, setelah kita mengimpor modul SQLite 3 ini, kita akan melakukan koneksi ke database. Nah, di sini kita membuat variabel bernama koneksi, lalu kita panggil modul SQL, kita panggil library SQLite 3. Nah, lalu kita melakukan koneksi dengan perintah connect. Di sini saya akan melakukan koneksi ke database universitas. Nah, jika file database-nya belum ada, nanti otomatis akan dibuat filenya. Nah, setelah itu kita melakukan koneksi kursor. Nah, koneksi kursor di sini digunakan untuk menjalankan perintah-perintah SQL yang ada. Lalu akan menampilkan atau mengambil hasil dari kode program yang kita buat. Nah, baik. Setelah kita melakukan koneksi ke database, kita melakukan koneksi kursor, di sini kita langsung membuat tabel. Di sini saya membuat tabel mahasiswa yang pertama ya. Kita membuat tabel mahasiswa yang berisi ID dengan tipe data integer dan primary key di sini. Lalu saya membuat tabel bernama-nama yang berisi tipenya teks dan not null, jadi wajib diisi, tidak boleh kosong. Lalu membuat tabel bernama name. Nah, name di sini dengan tipe data teks dan bersifat unik. Unik artinya di sini datanya tidak boleh duplikat. Jadi NIM ini bersifat unik, jadi tidak boleh duplikat, tidak boleh datanya bersifat nilainya sama, seperti itu. Nah, setelah itu kita membuat tabel bernama tabel mata kuliah. Nah, di sini di sini tabel code ini bertipe data teks dan dia bersifat primary key yang merupakan kunci utama dari tabel ini. Terus kemudian kita buat tabel bernama nama dengan tipe data teks not null, tidak boleh kosong. Lalu kita buat tabel SKS dengan tipe data integer atau bilangan bulat ya.
Terus selanjutnya kita membuat tabel bernama mahasiswa underscore ID bertipe data integer. Lalu untuk mahasiswa ID ya, di sini kita membuat mahasiswa ID ini dia melakukan relasi ya. Dia melakukan relasi dengan ID mahasiswa. Seperti itu. Jadi kita kan di awal tadi di tabel mahasiswa kita sudah membuat tabel bernama ID. Nah, mahasiswa ID ini dia melakukan relasi atau merujuk ke ID yang sudah kita buat tadi, yang di tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya kita langsung memasukkan data ke tabel mahasiswa. Karena NIM tadi bersifat unik, jadi tidak boleh ada data duplikat. Di sini kode program akan mengecek apakah NIM yang ditambahkan, yang baru ditambahkan ini sudah ada sebelumnya atau belum. Nah, jika jika NIM sudah ada, maka program akan mengembalikan hasil NIM yang kita masukkan tidak dapat ditambahkan. Lalu, jika NIM belum ada, maka akan muncul berhasil menambahkan mahasiswa bernama dengan NIM sekian. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan memasukkan nama mahasiswa beserta NIM-nya. Di sini ada 5 nama mahasiswa, ada Budi Santoso dengan NIM sekian, Ani Wijaya dengan NIM sekian, Citra Lestari dengan NIM sekian, kemudian Denny Irawan dengan NIM sekian, Eva Susanti dengan NIM sekian. Nah, karena NIM-nya tidak duplikat, jadi program akan mengembalikan hasil atau mereturn hasil berhasil menambahkan mahasiswa bernama dengan NIM sekian. Seperti yang ada di output berikut. Nah, kemudian setelah kita menambahkan nama mahasiswa beserta NIM-nya, kita akan memasukkan data ke tabel berikutnya, yaitu ada tabel mata kuliah. Jadi, di sini kita akan memasukkan kode kode mata kuliah, terus kemudian nama mahasiswanya, maaf, nama matkulnya, nama mata kuliahnya, terus kemudian ada SKS dari mata kuliah tersebut, dan ID dari mahasiswa. Nah, berikut dengan value, dengan nilai, seperti contoh pada di sini kita pertama akan memasukkan mata kuliah dengan kode MK001 dengan mata kuliah bernama basis data, SKS-nya berjumlah 3 dan mahasiswa ID-nya bernilai 1. Nah, ini terjadi pada semua code ya. Jadi kita memasukkan data ke tabel mata kuliah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan dan menampilkan data. Jadi di sini kita dengan perintah select mahasiswa dot nama, koma mata kuliah dot nama from mahasiswa, dan di sini kita melakukan inner join untuk menampilkan datanya. Baik, nah di sini kita akan memilih nama mahasiswa yang akan ditampilkan dengan menggabungkan tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan inner join. Nah, lalu dengan hasil sama dengan cursor dot fetch all,
ini akan mengambil atau menampilkan semua baris data, lalu disimpan dengan variabel yang bernama hasil di sini. Nah, di sini kita ada perulangan juga. Jadi perulangan ini akan mencetak nama mahasiswa dan nama mata kuliah pada setiap barisnya. Seperti pada output program berikut ini. Jadi akan ditampilkan nama mahasiswanya, contohnya Budi Santoso, koma, mata kuliah yang diambil yaitu basis data. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan import modul, koneksi database, koneksi kursor, kita membuat tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, kemudian kita memasukkan data ke tabel mahasiswa, kemudian memasukkan data ke tabel mata kuliah, kita sudah menampilkan data dan perintah select dan inner join di sini. Selanjutnya, kita akan menyimpan perubahan dan menutup koneksi. Jadi di sini kita akan menyimpan perubahan dengan perintah koneksi.commit. Nah, di sini setiap perubahan yang sudah kita lakukan, kita akan melakukan penyimpanan dengan perintah koneksi.commit seperti berikut. Setelah itu, kita akan melakukan penutupan koneksi. Jadi setelah kita membuka koneksi di awal tadi, kita akan melakukan penutupan koneksi di akhir juga. Nah, yang tandanya program ini sudah selesai dijalankan. Dan koneksi ke database SQLite tadi sudah ditutup koneksinya dan sudah selesai seperti itu. Nah, baik. Kita sudah melakukan praktikum ya tadi dengan kesimpulan kita sudah membuat kode program Python dengan menggunakan modul SQLite 3. Jadi kita sudah berhasil membuat dan berinteraksi dengan menggunakan database SQLite 3 ini yang tadi databasenya kita bernama universitas.db. Jadi kita sudah membuat tabel mahasiswa dan mata kuliah, terus kemudian kita mendefinisikan relasi antara kedua tabel tersebut dengan menggunakan foreign key atau kunci utama. Nah, setelah itu kita sudah memasukkan data-data ke tabel-tabel tersebut, kemudian mengambil data dan menampilkan data mahasiswa dan mata kuliah yang diambil. Jadi kita sudah mendemonstrasikan dasar-dasar operasi dari database relasional menggunakan Python dan SQLite. Jadi, sekian presentasi dan demonstrasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.